Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Andriani yang akan menyampaikan rangkuman berita pilihan yang dikemas di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis 29 Oktober 2020. Informasi pertama dari Kiki Desilia, Suara Madiun. PLN bentuk Satgas atasi layang-layang. Permainan layang-layang kini menjadi fokus perhatian PT PLN Persero. Hal ini seiring semakin banyaknya kasus kerusakan jaringan listrik yang diakibatkan oleh layang-layang. Selama Oktober 2020, setidaknya 90 kasus layang-layang tersangkut di jaringan listrik hingga menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Salah satunya kejadian 3 Oktober 2020 lalu, yakni pemadaman listrik serentak di 8 kota kabupaten di Jawa Timur yang diakibatkan oleh layang-layang tersangkut pada sutet di wilayah Wungu. Maka untuk meminimalisasi kejadian serupa terulang kembali, PLN membentuk Satgas khusus bersama Polres Madiun Kota dalam rangka menertibkan layang-layang. Pembentukan Satgas ini berlangsung di kantor PT PLN Persero UPT Madiun, Jalan Tamrin, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam menjalankan kerjasamanya ini, PLN akan berkolaborasi dengan Polres Madiun Kota untuk menertibkan warga yang bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik dan sutet, terutama bagi oknum yang telah berulang kali diingatkan namun tetap membandel. Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Jos Indra Lanawira menegaskan, pembentukan Satgas ini tidak berarti melarang masyarakat untuk bermain layang-layang. Namun, tetap wajib memperhatikan lokasi bermain, pastikan tidak ada instalasi listrik maupun sutet di dekat layang-layang. Lebih lanjut, Wakapolres mengatakan bahwa Polres Madiun Kota dalam hal ini siap membantu PLN, terutama menertibkan masyarakat yang bermain layang-layang dekat jaringan listrik, serta membantu mensosialisasikan bahaya bermain layang-layang yang berpotensi merusak instalasi listrik. Kiki Desilia, Suara Madiun. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo menyampaikan, Wali Kota Habib Hadi mengecek lapangan penerima bantuan RT/LHH. Ketika awal menjabat sebagai Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin telah menegaskan bahwa secara bertahap kota ini harus zero RT/LH atau rumah tidak layak huni. Untuk itu, di tahun 2020, ia meminta seluruh camat untuk mendata rumah warga yang butuh bantuan pemerintah agar lebih layak untuk ditinggali. Maka, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 melalui 5 kecamatan, pemerintah Kota Probolinggo menyediakan anggaran rehab RT/LH sebesar 1 miliar rupiah. Setiap kecamatan di Kota Probolinggo mendapat jatah 10 rumah dan tiap rumah mendapat anggaran rehab senilai 20 juta rupiah. Dan untuk memastikan bantuan rehab RT/LH itu tepat sasaran, khususnya di wilayah Kecamatan Mayangan, kemarin Wali Kota Habib Hadi mengecek secara langsung ke lapangan bersama Camat Mayangan M. Abbas dengan mengendarai sepeda motor. Mereka berkeliling ke 6 calon penerima bantuan rehab RT/LH secara sampling di Kelurahan Jati, Wiroborang, dan Mangunharjo. Lokasi pertama adalah rumah Sumini, warga Jalan Sunan Kalijogo. Sumini menderita stroke dan ia tinggal bersama anak dan cucunya. Dan saat bertemu Sumini, Habib Hadi menegaskan kesehatan Sumini harus diperhatikan dan mendapat perawatan serius. Ia pun meminta anak dan cucunya menghubungi call center 112 jika mengalami kesulitan membawa Sumini ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Informasi berikutnya ada Ninda Alivia, Persada FM menyampaikan target PAD wisata di Kabupaten Blitar kembali dinaikkan. Target pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor wisata di Kabupaten Blitar kembali dinaikkan setelah sebelumnya diturunkan akibat pandemi COVID-19. Perubahan target itu tertuang dalam perubahan APBD 2020 yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata di Sparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda mengatakan, kenaikan target PAD dari sektor wisata mencapai 500 juta rupiah lebih dari target sebesar 2,3 miliar rupiah setelah
telah diturunkan akibat pandemi COVID-19 kini menjadi sekitar 2,85 miliar rupiah. Sementara target PAD di awal tahun atau sebelum mewabah virus corona cukup besar yaitu sekitar 3,2 miliar rupiah. Huda mengaku tetap optimis bisa mencapai target yang ditentukan meskipun saat ini kondisi sektor wisata masih jauh dari kata pulih dibanding sebelum pandemi. Ia mencontohkan beberapa wisata yang saat ini sudah dibuka dengan protokol kesehatan ketat, namun pengunjung masih minim, yaitu wisata kolam renang Penataran, Rambut Monte, dan lain-lain. Di era COVID itu diturunkan, tapi dinaikkan kembali nih dari 2,3 sekarang menjadi 2,8,5, naiknya 500 juta lebih ini. Huda menambahkan dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun sekitar 2 bulan, pihaknya akan terus bekerja keras untuk memacu wisata agar PAD bisa tercapai dengan maksimal. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Ersal Nganjuk ada Agustin Merdikawati. Dispar Purabut Nganjuk gelar berbagai lomba bagi pelajar. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan atau Dispar Purabut Nganjuk berupaya mendorong generasi muda mencintai museum dan sejarah dengan cara menggelar berbagai lomba bagi pelajar mulai TK hingga SMA. Hal tersebut dikatakan Kepala Dispar Purabut Nganjuk IR Fajar Judiono melalui Kasih Sejarah Museum dan Keberbakalaan Dispar Purabut Nganjuk Amin Fuadi. Menurutnya, generasi muda perlu dikenalkan dengan sejarah hingga museum. Untuk itu, di sela kegiatan pameran temporer virtual Jejak Prasejarah Jawa Dipa di Museum Anjuk Ladang, pihaknya menggelar berbagai lomba. Selain meramaikan pameran, juga mendorong generasi muda tertarik dan cinta museum maupun sejarah. Pihaknya menyelenggarakan berbagai lomba bagi siswa di berbagai tingkat. Bagi siswa TK, sederajat adalah lomba menggambar, untuk SD sederajat lomba mendongeng, sedangkan bagi siswa SMP sederajat digelar lomba Olimpiade Kesejarahan, dan untuk siswa SMA sederajat lomba fotografi dengan tema cagar budaya di Nganjuk. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita beralih ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoi. KPUD Sidoarjo persilahkan tim paslon untuk melakukan penambahan APK sebanyak 200%. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sidoarjo pada Senin 26 Oktober mendistribusikan alat peraga kampanye atau APK kepada tim masing-masing pasangan calon atau paslon Pilkada serentak Desember mendatang. Pendistribusian APK dipimpin oleh Fauzan Adim, Komisioner KPU Bidang Sosdikli, STM Permas, dan dilaksanakan di kantor KPUD Sidoarjo. Dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19, APK tidak langsung didistribusikan, akan tetapi dilakukan pengemasan dengan plastik terlebih dahulu. Fauzan Adim menjelaskan, ada keterlambatan 3 hari untuk pendistribusian alat peraga kampanye ini kepada para paslon. Hari pertama, faktor keterlambatan kita memang pertama di pihak penyedia ya. Jadi ini molor 3 hari. Kalau APK itu paslon berhak melakukan penambahan 200% dari jumlah yang tertera di PKPU. Sesuai dengan aturan yang tertera di PKPU, pasangan calon diperbolehkan untuk melakukan penambahan APK sampai 200% dari jumlah yang diberikan oleh KPU. Setiap pasangan calon menerima 5 buah baliho ukuran 3x5 meter, 360 umbul-umbul ukuran 0,5x4, lebih 600 buah spanduk ukuran 1x6 meter, dan sebagainya. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya ada Renata Surya, Suara Ngawi mengabarkan FGD Pilbub KPU Ngawi kabarkan hal-hal baru di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melakukan fokus group discussion bersama komunitas insan Cita Ngawi. Putra Adi Wibowo, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyampaikan bahwa FGD bagian dari upaya untuk mengajak berbagai elemen masyarakat menyukseskan Pilbub Ngawi di masa pandemi. Putra menyampaikan juga hal-hal baru yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan serentak. Hal baru tersebut diantaranya adalah kewajiban petugas KPPS untuk menjalani rapid test guna memastikan kesehatan. Selain itu, pemilih diharapkan untuk membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar hadir. Jika ada yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, maka disilakan untuk mencoblos di bilik suara khusus. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan, demikian juga pemilih akan disediakan sarung tangan plastik sekali pakai di TPS. Penyemprotan desinfektan pada lokasi TPS sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Celup tinta di masa pandemi ini akan dilakukan pemberian tinta dengan ditetes pada jari pemilih.
Renata Surya, Suara Ngawi. Afik Rahadian, Mardika FM menyampaikan pemerintah Kota Blitar adakan launching rencana aksi daerah percepat penanggulangan TBC di Kota Blitar. Selasa 27 Oktober 2020, pemerintah Kota Blitar mengadakan pertemuan launching RAD penanggulangan tuberkulosis di Ruang Sasana Praja, kantor Wali Kota Blitar. Acara ini diikuti oleh Kepala OPD, Puskesmas, dan organisasi kesehatan yang ada di Kota Blitar. RAD sendiri kepanjangan dari rencana aksi daerah yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam penanggulangan TBC di Kota Blitar. Jumadi PJS Wali Kota Blitar di sela-sela acara mengatakan, hingga saat ini yang menjadi perhatian adalah angka kematian akibat TBC di Indonesia yang mencapai 1,7 juta. Untuk itu, dengan adanya RAD ini diharapkan dapat menciptakan indeks kesehatan yang tinggi di Kota Blitar. Rencana aksi daerah ini juga akan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. RAD ini berisi beberapa hal yang intinya fokus pada pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan TBC di Kota Blitar. Berarti agregat kita ingin menciptakan indeks kesehatan yang baik, indeks kesehatan yang tinggi, sehingga kalau masyarakat Kota Blitar itu sehat, indeks kesehatannya tinggi, dengan indeks pendidikan dan prestasi kualitas tinggi, dia HDE-nya tinggi, itu human capital and growth, bahwa SDM jadi modal. Sementara itu, Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan, ada sekitar 300 penemuan kasus TBC baru setiap tahunnya. Untuk itu, dengan dicanangkannya RAD ini dapat menjadi satu upaya pemerintah Kota Blitar bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan penanggulangan TBC di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Ari Agustias Pradia Suara Tuban menyampaikan, dinilai berhasil kembangkan bibit jagung, Kementan RI sebut Tuban siap jadi pilot proyek dan ekspor. Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Muhammad Takdir Mulyadi melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Tuban Jumat 23 Oktober 2020. Didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban Murtaji dan Camat Jatirogo Nawawi, kunjungan kali ini bermaksud untuk mengevaluasi hasil program pengembangan bibit jagung korporasi yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Jatirogo. Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Muhammad Takdir Mulyadi mengatakan, dari evaluasi tahun 2019 hingga saat ini, perkembangan yang ditunjukkan Tuban sangat luar biasa. Berawal dari 380 hektar, saat ini berkembang hingga 580 hektar. Untuk program kegiatan korporasi perbenihan jagung hibrida, yang tetuanya atau betina dan jantannya berasal dari hasil rakitan anak bangsa. Kami mengevaluasi dari tahun 2019 kita mempercayai Tuban sebagai lokasi untuk perbenihan. Pertama, karena petaninya semangat. Yang kedua, kapabilitasnya sudah mumpuni. Kemudian yang ketiga, mereka sangat haus teknologi, mau belajar. Keberhasilan Kabupaten Tuban dalam mengembangkan bibit jagung melalui korporasi bibit jagung hibrida di Kecamatan Jatirogo juga telah membuat Tuban dipercaya oleh Kementerian untuk menjadi pilot project dalam program tersebut. Ari Agustias Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi terakhir dari Mega Kristi, RGRFM Tulungagung menyampaikan Operasi Zebra 2020 digelar serentak. Operasi Zebra Semeru 2020 digelar serentak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur, tak terkecuali di Polres Tulungagung. Mulai hari ini hingga 14 hari ke depan, polisi bakal melakukan penindakan hukum kepada pelanggar pengendara bermotor. Adapun sasarannya yakni pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, melanggar marka dan rambu, pengendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan, tidak memakai safety belt, berkendara dalam pengaruh alkohol dan muatan berlebih. Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia melalui Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Aristianto Budi Setrisno mengatakan dalam operasi Zebra Semeru 2020 kali ini selain menyasar pelanggar lalu lintas, pihaknya juga memberikan himbauan terkait dengan protokol kesehatan. Karena tahun ini melewati masa pandemi, selain penegakan hukum, kita juga melaksanakan himbauan terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Demikian dikatakan Aris setelah pelaksanaan apel persiapan Operasi Zebra Semeru 2020. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Sahabat, demikian rangkuman informasi dalam Buletin Jatim edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Saya Andriani, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur,
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.